Selanjutnya yang akan dilelang adalah bintang utama malam ini. Putri sulung keluarga Shen, Fang Ling 18 tahun, seperti kuncup yang baru merekah. Lelang dimulai sekarang. 100.000. Kak, bukannya kau tidak suala ikut ramai begini? 500.000. 700.000. Setidaknya harus tunjukkan penampilan. Boneka orang lain membosankan. Silakan para tamu terhormat menuju ke ruang samping untuk makan. Setelah itu Anda bisa mengambil barang lelang kami di halaman belakang. Beritahu mereka. Lelang semembosankan ini. Lain kali jangan ajak aku. Daripada dijual seperti barang, lebih baik aku cari pilihan sembarangan. Setidaknya di sini, Ini pilihanku sendiri. Ada api. Aku ingat perkenalanmu kuncup yang baru merekah. Ironis. Mau tentukan masa depanku lewat lelang busuk? Pikir perempuan bisa dikendalikan semaumu? Baik, hari ini kukabulkan maumu. Perempuan ini lumayan menarik. Masih single? Setidaknya, untuk pertama kalinya, aku mau tentukan sendiri. Aku tidak pakai. Aku mau melakukannya sendiri. Apa teman sekolahmu tahu kamu seperti ini? Kamu tahu aku mahasiswa? Santai mahasiswa. Udah dewasa. Berarti tadi aku harusnya lebih lembut ya? Ngapain ketawa? Kekanak-kanakan. Aku juga pertama kali. Kamu ngerasa oke nggak? apaan? Jujur aja, biasa aja. Terutama kamu tadi tidak membiarkan aku mengambil Kalau inisiatif. begitu sekarang bergeraklah. Nggak percaya? Bang, uangnya udah ditransfer ke Shen Jingwei. 3 juta, tidak kurang sedikit pun ini tagihannya.
Ujung-ujungnya tetap terjebak kontrol mereka. Rupanya dia udah kompak sama orang tuaku. Ternyata keluguanku seharga 3 juta. Kamu udah bangun? Aku anterin kamu pulang. Kamu sama aja kayak mereka bikin jijik. Enggak, Dasar cewek ini Kerjanya tajam, mukanya juga keras. Bang, kan kamu yang ngasih pinjaman, ngapa ceweknya marah? Jangan-jangan kamu tidurin dia tapi nggak bayar. Aku suka dia. Aku cariin info dong. enggak usah. Aku enggak kenal. Udah susah-susah dilelang, malah begini. Seluruh Jiangcheng tahu keluarga Shen punya orang gila. Lagi pula, memeliharamu tidak akan menguntungkan, mending kau dihabisi sekarang. Ayo. Seluruh keluarga Shen mengandalkan wajahku. Beraninya kau memukulku. Dasar parasit pengangguran. Kau. Dasar tak berguna. Sudah banyak uang dikeluarkan malah bikin masalah saat genting. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Aku mengacaukan lelang kemarin. Kak, dia menghajarku. Ayah, bukan begitu. Beraninya kau menghajar orang di sini? Rambutmu berantakan, duduklah. Sayang Jinglan. Aku ingat. Yue tahun ini 15 tahun ya. Kejadian kemarin, ayah sudah dengar kabarnya. Itu membuktikan kau punya pendirian yang kuat. Ayah tidak akan pernah memaksamu. Kalau benar-benar tidak mau, ayah bisa latih adikmu saja. Jangan bergerak, Yoyo. Kalau begitu, kau harus menurut baik-baik. Keluarga sudah habiskan banyak uang untukmu. Bukan untuk engkau bertingkah semaumu. Aku harus temukan cara selamatkan Yue. Jangan sampai dia jadi alat kalian seperti aku. Masuklah ya, masuklah. Sesuatu kecil saja tidak bisa kau pelajari. Renung-renungkanlah di sini. Kakak. Jangan takut, Kak. Yue menemani kakak. Dia memukulmu? Kakak tenang, aku tidak sakit kok. Aku ingin cepat besar, lalu melindungi kakak. Yue. Berhenti. Dengar baik-baik, kalau tidak nurut, ku buat kau tidak bisa bertemunya selamanya. Ayo pergi. Kakak. Pergi! Yue, jangan takut. Tunggu kakak menemukanmu, nanti kakak bawa kau pergi dari sangkar itu. Tuan Muda, pagi ini perdagangan Kota Jiang ada janji dengan Anda. Tolak aku ke sekolah? Hah? Barang-barang ini tidak sepenting dia.
Ada apa nih? Kamu yang beli. Dikasih anak pintar itu. Katanya meski nilainya juara 1, dia kerja sampingan. Jarang datang ke sekolah. Hari ini malah ngasihmu sarapan, Xiaolan. Jangan-jangan dia naksir kamu. Xinglan, kelas sebentar lagi mulai. Mau kemana? Dia kasih sarapan, harus berterima kasih. Sopan santun dong. Hei. Makasih untuk sarapannya ya. Terima kasih untuk sarapannya. Tapi aku sudah sarapan. Kamu. Ternyata karena ganti penampilan dia nggak mengenaliku. Ternyata di sekolah Dia tampak seperti boneka kayu begini. Xinglan, kok kamu balikin sarapannya? Orang tuaku udah siapin sarapan, aku udah makan. boneka kayu. Juga bisa lepas dari kalian suatu hari nanti. Xiaoliang, lihat! Itu rombongan keluarga Gu. Keluarga Gu, keluarga paling berpengaruh di Jiangcheng. Jalur hitam putih semuanya punya koneksi. Kaya raya dan berkuasa, seluruh bawah tanah Jiangcheng tunduk pada putra keluarga Gu. Putra keluarga Gu misterius banget selain orang dekatnya. Nggak ada yang tahu wajah atau namanya. Bangun. Halo Om. Oh, halo juga Jinglan. Sudah waktunya pulang? Om, kok sampai jemput Xinlan sendiri? Cewek pulang sendirian nggak aman. Aku perlu bicara sama dia. Xinglan, bagus banget Om sayang sama kamu, beruntungnya. Manfaat sopan santunmu? Mau pergi kok nggak pamit sama teman sekelas. Ayahmu tidak pernah mengajarimu tata krama? Xiao, aku duluan ya. Besok ketemu lagi. Oke. Udah ketemu, sekarang kita kemana? Temui dia, buka identitas. Aduh. Tuan muda, identitas yang selama ini diam-diam disimpan. Kok ketemu Nona Shen langsung nggak peduli? Sudah sejam nggak ketemu dia. Aku mau gila. Oke, tapi kita masih ada 2 bisnis malam ini. Baik, kamu tidak bilang aku lupa ini? Benar, urusan keluarga paling penting. Romansa sisihkan dulu. Halo Wang Guanja, bawa mobil jemput aku, alamatnya aku kirim. Katakan ingin pisahkan hubungan? Atau mau pergi? Saat sembunyi uang, kan kamu hebat.
Sekarang kok takut? Apa saja kamu lakukan dulu? Aku hanya ingin punya waktu sendiri. Karena mau pakai aku tukar uang, aku mau pakai uang. Beli balik waktu sendiri. Sudah selesai. Pegang baik-baik. Aku besarkanmu bukan mau kamu hidup biasa saja. Menikah dengan tidak baik, ayah, ibu, kakak, adik. Semua akan sedih padamu, terutama adikmu Xing Yue. Yue masih kecil. Iya, besok ada pesta di Yunlan Huisuo. Yang datang semua anak keluarga Jiang Cheng. Aku suruh kakakmu bawa kamu lihat dunia. Bah. Perlu aku katakan 2 kali? Mengerti. Siapa datang? Siapa datang? Pergi buka pintu. Sopan santun. Sudah ketemu lagi? Xinglan, siapa itu? Bai Yuze yang memberikan pinjaman ke keluarga kita untuk negara. Tapi yang di sebelahnya bisa membuat Bai Yuze begitu hormat. Sepertinya cuma keluarga Gu Oho. Tuan Muda Gu, angin apa yang membawa Tuan ke sini? Dia ternyata tuan muda keluarga Gu. Apa yang mereka bicarakan lagi? Sedang mencari dia. Ikut aku. Xinglan, bisa disukai Tuan Gu itu keberuntunganmu. Lebih baik kamu tahu diri ya. Ayo pergi. Pertama kali lihat Tuan Muda duduk begitu tegak. Kamu mau membawaku kemana? Aku bisa membantumu. Membantu aku? Kalau kamu ingin meninggalkan keluarga Shen, aku bisa bantu. Membantuku, lalu menjadikanku burung kenari dalam sangkarmu? Terakhir kali 3 juta. Kamu mau tawari berapa? Memang kalian para pria itu sama saja. Bersikap sok mulia, mulut bilang mau menolong. Padahal cuman ingin memindahkanku dari kandang ini ke kandang lain. Bukan aku. Berhenti. Aku bilang, Berhenti. Berhenti.
Aku sengaja datang bantu ya. Kenapa dia begitu benci aku? Menurutku, Nona Shen mungkin ada salah paham sama kamu. Kalau kamu emang suka dia, mending aku ganti cara. Kamu cuma pengen punya hewan peliharaan penurut. Kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Lewat. Pulang, aku antarkan. Malam-malam begini gadis kecil sendirian juga nggak amal. Makasih. Nilaimu bagus ya? Lumayan. Nilai kamu bagus banget. Orang tuamu masih ngizinin keluar malam-malam? Rumahku nggak seperti... nggak kayak keluarga lain. Mereka menghormatiku. Apapun yang kulakukan mereka nggak bakal ngehalangin. Nggak apa-apa. Kamu sampai... Kamu belum pergi. Aku tunggu kamu masuk dulu. Kucie. Ada yang mau bilang ke aku? Beneran? Kujan. Apakah kamu suka aku? Suka aku. Harus bayar harga yang besar. Harga apa? Dan ada haknya juga. Kalau bisa, besok malam jam 8 di Yunlan Club. Buktikan ke aku. Kalau aku berhasil, kamu bakal jadi pacarku kan? Ciman. Sudah malam, kenapa belum pulang? Ini teman sekelasmu ya? Iya. Bagus kalau kamu akur sama teman sekelas. Aku juga pengen adikmu nanti kayak kamu. Teman ini makasih banget udah antar Xinglan pulang. Jam segini juga udah larut, kamu juga cepat pulang ya supaya keluarga nggak khawatir. Makasih Om. Oh iya teman, aku mau bilang sesuatu. Mulai sekarang, mending jangan ngomong sama Xinglan lagi, rumah tua ini. Tidak bisa menampung dia. Terima kasih Paman atas nasihatnya. Pura kecil biasa. Memang tidak bisa menampung dia. Ayo pergi. Yuze, hutang keluarga Shen, tambah 3 poin. Oke. Xinlan, aku mau beli patung Buddha besarmu itu.
Kamu sama dia apa hubungan? Teman sekelas? Hubungan teman seperti apa sampai harus mengantarmu pulang sendiri? Aku lihat tadi dari jendela, itu peringkat pertama di sekolah mereka. Prestasi akademisnya bagus, tapi kondisi keluarganya biasa saja. Kurasa dia diterima khusus karena nilai bagus. Kalau tidak, mana mungkin dia sanggup masuk sekolah elit? Kalau kau tidak bisa berteman, Bukan kuajarkan caranya pada adikmu? Aku salah. Kami mengeluarkan banyak uang membesarkanmu, bukan untuk kau bergaul dengan orang semacam ini. Kau cukup fokus mempersiapkan pesta besok. Aku mengerti. Semuanya, ini adikku, Shen Xinglan, pertama kali datang ke spa seperti ini. Wah, kelihatan muda sekali. Sudah dewasa belum? Tenang, sudah dewasa kok. Sekarang kuliah di Universitas Jiangcheng. Masih mahasiswa polos nih, siapa yang beruntung malam ini ya? Apa lagi yang kuharapkan? Mau apa kalian? semua. Pergi! Maaf ya, teman-temanku biasa main ke klub malam, kurang sopan. Ini bibuah, tenang diminum, non-alkohol. Maaf ya. Ya ampun, buang-buang obat lagi. Dikasih muka malah ngebangkang. Jangan sentuh dia. Kau lagi? Kuji. Kenapa lagi merusak rencanaku? Siapa yang izinkan kau menyentuhnya? Panggil orang! Seperti biasa cari tempat sepi. Kubur dia. Tunggu. Bos kami mengundang semua ke ruang VIP. Bos kalian siapa? Dia suruh kita datang ya, kita datang saja. Pemilik klub Wenlan Margagu. Itu Tuan Shao yang tak pernah sembarangan muncul. Hari ini dapat kesempatan bertemu beliau di sini. Nanti ku hajar kau. Tunggu sebentar. Bukannya yang Master Gu yang cari kita? Mana orangnya? Kok kamu bisa masuk? Ini kan si kutu buku, tapi kok punya aura seperti ini? Berani ganggu Shen Xinglan? Dasar bajingan pemalas kayak kalian pantas. Bajingan pemalas pantas. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengajari kami? Hahaha, sebenarnya paling kesal ngasih tahu orang seperti mereka. Biar ku telusuri dulu latar belakang mereka. Di Jiangcheng berani ganggu Shen Xinglan, meski Dewa Langit datang sekalipun. Kuturunkan juga dia. Biar aku saja, jangan kotor tanganmu. Tidak perlu. Bicara baik-baik tidak mempan, aku juga lumayan jago bertarung. Sepertinya hari ini gagal deh. Shen Xinglan, jangan berkhayal muluk-muluk. Barusan itu cuma anak biasa. Orang-orang itu bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Iya juga. Dia dan aku beda dunia. Buat apa libatkan dia? Masalahnya sudah kutuntaskan, sekarang mau jadian denganku? Si miskin kutu buku mau pacaran sama Shen Xinglan? Jangan mimpi. Chen Xing, orang yang kau kenal cuma orang kaya berkuasa di Jiangcheng. Jauhi si kutu buku ini.
Parasit macam kau mau ikut campur urusanku? Semenjak akhir-akhir ini kau makin lancang, jangan lupa adikmu masih di tangan kami. Pulang. Dia nggak mau ikut kamu, masa nggak kelihatan? Jangan senang dulu. Pulang tunggu mati. Kamu baik-baik aja? Masih oke soal tadi, makasih ya. Sama aku nggak usah sungkan-sungkan. Gerombolan tadi nggak apa-apa kan ke kamu? Aku baik-baik aja, tenang. Ini kamu yang bikin? Ini kamu yang bikin? Masa iya sih? Mereka kan orang-orang penting di Jiangcheng, gimana mungkin di... Sebenarnya kamu siapa? Dia tuh udah salah paham sama aku. Kalau sampai tahu aku sembunyikan jati diri, dia pasti makin benci aku. Aku marga Gu, Gucie, cabang keluarga Gu. Loh, ternyata ada hubungan sama dia. Ini daerah keluarga Gu, sekalipun aku nggak terlalu dianggap tetap termasuk keluarga Gu, makanya mereka turun tangan. Pertanyaanku tadi belum kamu jawab. Bisakah kau berpacaran denganku? Enggak. Aku cuma bilang kasih kesempatan, nggak janji mau jadi pacarmu. Aku pengen sama kamu, beneran suka banget sama kamu. Apa kau tak sadar hari ini? Aku cuma memanfaatkanmu. Aku tahu. Tapi demi kamu, apapun kulakukan dengan senang hati. Bahkan sekalipun dimanfaatkan. Bahkan cuma sekadar dimanfaatkan. Takkan ku sesali. Sama sekali tak aku sesali. Bisakah kita bersama sekarang? Shen Xinglan, kamu tamat. Mobil Anda? Meskipun aku cabang samping, tapi tetap keluarga Gu. Satu mobil tetap bisa. Kemari. Gagal lagi. Baru saja pesta dimulai. Mereka semua dipanggil pergi, ini adalah kecelakaan. Kecelakaan. Aku tamat. Oh, gimana jelasin ini? Kayaknya ucapanku dianggap angin lalu ya. Kamu sekarang semakin tidak patuh. Aku akan memukulmu sampai mati. Dua acara kuatur, dua-duanya kacau. Baik, kalau pelajaran ini tak kau ingat, tak masalah ganti boneka lain.
Shen Xinglan, bertahun-tahun harusnya kau paham, kau dan adikmu cuma batu loncatan keluarga Shen. Hargai waktumu di keluarga Shen. Tak tersisa banyak hari. Aku tak bisa diam saja, harus cepat bawa Yue lari dari sangkar ini. Aku ingin bertemu denganmu. Ayahmu yang memukulmu. Karena aku... Pesta kemarin berantakan? Bahkan kalau bukan kamu kemarin, pasti ada alasan lain. Sudah biasa. Tanganmu? Tidak. Biarkan aku lihat. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tak usah, sudah diobati. Mereka takkan membiarkanku punya bekas luka. Lagi pula aku barang dagangan mereka. Apa dia sering memukulmu? Tidak terlalu sering, lebih sering dikurung. Kalau kamu senyum, tak perlu dipaksakan. Melihatmu seperti ini, hatiku sakit. Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Adik perempuanku dikurung. Bisa bantu mencarinya? Orang tuamu mengancammu dengan adik perempuanmu. Aku tak ingin dia menjadi sepertiku. Saya menggunakan identitas sebagai putra muda keluarga Gu untuk membantunya menemukan adik perempuannya. Apakah ada kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya kepadanya? Aku hanya cabang samping keluarga Gu, tak punya wewenang sebesar itu. Tapi aku bisa minta bantuan orang? Membantu Anda. Siapa? Sepupuku, putra mahkota keluarga Gu. Putra mahkota keluarga Gu? Kalau dia yang turun tangan, pasti cepat ketemu. Kamu sama jijiknya dengan mereka. Dia orang yang hanya peduli keuntungan. Mana mungkin dia mau membantuku? Apa kau begitu benci padanya? Lidah pas. Ini benci. Aku tak ingin bertemu lagi sama sekali. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Tak ada kesalahpahaman, masalah adikku aku yang urus sendiri. Kesalahpahaman terhadapku sangat dalam. Aku harus cari cara. Tapi adikmu tinggal dengan orang tuamu masih bahaya. Apa kau bisa nunggu? Adikmu bisa nunggu? Mau aku bantu carikan adikmu? Oke. Setuju begitu cepat. Apa yang kau mau sebagai imbalan? Tergantung padamu. Apa yang kau punya? Sekarang satu-satunya modal. Ya, aku sendiri. Kau benar-benar pikir dengan adikku kau bisa kendalikan? Xiaochu keluarga Gu sangat jago, tentu tahu aku pacar sepupumu kan?
Kau sangat jorok. Aku tak bermaksud begitu. Maksudmu apa? Apapun yang kau lakukan tak ada urusan denganku. Dan lain kali kita bertemu, panggil namaku lengkap. Perundingan bubar. Aku bingung. Padahal sama pacarku, malah aku harus pura-pura jadi orang lain. Identitasku sebagai Xiaoju keluarga Gu ini dosa besar apa? Nah, perlu tanya, apa kau lakukan hal yang sakiti dia? Tapi lihat sisi baik, setidaknya dia kasihmu identitas. Lalu apa kita masih cari adiknya? Jika adiknya ketemu, dia bisa kabur dari penjara keluarga Shen. Baiklah, aku atur sekarang. Tunggu dulu. Boleh cerita nggak? Yang satu lagi pasti ada di luar pintu. Rumah ini nggak bakal tahan tanpa aku. Katanya nunggu di sini kok. Mau pergi kemana sih? Udah pulang ya? Rambutmu kenapa gitu? Aku ke kamar mandi dulu. Terus rambutmu gimana ini? Terusin angin. Dia setuju bantu kamu nyari adikmu. Dia tipe orang yang nggak mau ngapa-ngapain kalau nggak ada untungnya. Mana mungkin dia mau bantu aku? Barangkali dia cuma keras kepala, sebenarnya dia mau bantu. Sepertinya kamu perhatian banget sama pendapatku tentang dia. Kalian deket ya? Enggak kok, dia salah paham banget sama aku, mending nunggu dia ubah sikap dulu baru aku jelasin. Paling peduli sama kamu. Ayo, aku anterin kamu pulang. Nggak usah, aku ada urusan lain. Urusan apa? Aku bisa bantu nggak? Kamu nggak bisa bantu. Sekarang aku pacarmu. Kamu nggak sendirian lagi. Mau aku bisa bantu atau enggak? Aku mau nemenin kamu terus. Apakah ini hal yang buruk? Aku bakal tetap di sampingmu. Mau ngapain sih? Balas dendam ke Shinji. Luka kamu ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak ada hubungan, kamu tidak mau bantu aku? Kamu mau apa? Aku pasti akan bantu kamu. Aku pasti akan bantu kamu. Dia suka judi, kamu cuma tahu judi melulu. Aku salah, aku tidak berani judi lagi. Aku ingin dia ketahuan berjudi sama papaku. Makan anggur tidak mabuk. Lebih baik bikin dia bangkrut, total. Pria baik-baik ternyata punya sisi begini. Kamu kayaknya kenal betul tempat ini. Keluarga Gu besar, banyak cabang, asetnya dibagi sesuai kedekatan hubungan. Bos sini adalah sepupuku. Untuk urusan lain, dia tidak keberatan membereskan orang. Shen Chenji datang hari ini. Kapan si anjing judi tidak datang? Waktu dia mati. Sudah datang? Bos Shen datang. Wah, selamat pagi Pak Shen. Halo Pak Shen, keberuntungan Anda bagus ya. Berikan dia kartu. Direktur Shen. Semoga bos kaya raya. Aturan lama.
Bangkir 399, pemain JQK, pemain menang. Semoga bos sukses. Kok dia menang? Bagaimana dia bisa menang? Kalau mau menghancurkan seseorang, buatlah dia jadi gila dulu. Jangan buru-buru. Haha, oh. Oh, haha, oh, haha. 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 Waktunya hampir tiba. Kakakmu bukan cuma jahat, tapi juga bodoh. Utang 3 juta yuan. Masih berani macam-macam. Surat utang menjadi milikmu. Enggak usah. Bawa surat utang untuk menagih. Malam ini juga? Sepertinya ada drama bagus nanti malam. Oke, aku minta maaf sama bos dulu. Nanti jemput kamu pulang nonton drama. Boleh, aku tunggu di luar. Bukannya sudah janji tidak main judi? Kalau sampai bapakmu tahu, pasti kamu dihabisi. Cepat pergi. Baru utang 3 juta yuan mau kabur? Tidak semudah itu. 3 juta. Bu, mereka semua yang menipu aku. Apa aku yang maksa kamu pinjam uang? Lunasin utangnya sekarang, atau kamu... nggak bakal bisa kabur. Aduh, kakakmu sudah kayak gini, kamu malah di sini cuma nonton doang. Meski kita miskin, dia akan kutinggal di sini buat ganti utang. Malam hari pergi menagih utang. Begitu terburu-buru. Kamu serius sama dia? Memangnya selama ini aku main-main? Tapi dia memiliki 2 perasaan terhadapmu, mencintai satu, membenci satu. Kamu tidak mungkin bisa menyembunyikannya darinya selamanya. Masa status putra keluargaku mau dibuang? Nggak mustahil juga. Ingat pesanku, aku pergi dulu. Ini anak perempuanku. Asal kau bebaskan aku dan anakku, dia bisa ganti utang. Utang Shen Chenji, biar aku yang bayar. Mimpi. Chenji kan kakakmu, wajar kalau kamu bantu dia. Anak perempuanku cantik, coba pertimbangkan. 3 juta buat gantiin bencong. Kau pikir aku goblok? Nggak bisa bayar ya? Hajar mereka. Ini urusan mereka, bukan urusanku. Bukannya kalian satu keluarga? Semuanya nggak bisa bayar ya? Serbu! Wait, jalan, kau kau. Note, why used as equivalent interjection? Berhenti semua. Kamu baik-baik saja?
Siapa ini? Berani berantem di wilayahku? Kalian cari mati? Dengan kostum ini mereka pasti tak mengenaliku. Diam saja ngapain? Takut apa sama anak kemarin sore? Serbu! Ngapain diam saja? Larilah. Akhirnya bisa menghilang. Aku memang belum pernah melihat Orama secerah dan sehangat dirimu. Sekek peluhmu dulu. Rupanya beginilah penampilanmu tanpa kacamata. Rupanya beginilah penampilanmu tanpa kacamata. Ada apa? Nggak apa, cuma belum pernah lihatmu lepas kacamata. Aku jelek kalau lepas kacamata. Tapi menurutku matamu cukup indah loh. Ngomong-ngomong, orang kasino sudah bawa Shen Chenji dan Lin Fangwan ke rumah keluarga Shen. Kamu? Ya pulanglah nonton drama. Kalau hutang belum lunas dalam 3 hari, kami sita rumahnya. Sujud! Kubunuh kau! Kuhajar habis-habisan si pembawa sial ini. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Sudah, jangan pukul lagi. Chenjie kan satu-satunya anak laki di keluarga. Kau mau bunuh dia sampai mati. Lepaskan. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Awas ku bacok kau! Aku tidak akan berjudi lagi. Chenjie. Berani-beraninya kau kembali. Karena kau. Kalau saja kau bisa urus para playboy itu lebih cepat. Keluarga kita sudah kaya raya. Kakakmu tidak akan jadi begini. Bahkan jadi sampah pun gagal. Dia bakar kemarau padam tak mau. Kau! Daripada debat denganku, mending mikirin cara bayar utang 3 juta dalam 3 hari. Bagi mereka hanya Shen Chenji anak kandungnya. Aku harus buru-buru bawa adik pergi. Nggak apa-apa, Keselio. Nggak, cuma pegel habis jalan jauh. Ngapain sih? Aku nggak capek, bentar lagi sampai. Apa kusuruh ke gendong? Aku kan pacarmu, gendong sedikit boleh lah. Nggak apa-apa, cuma kok rasanya beda banget sama di sekolah. Beda gimana? Di sekolah kaku banget, sekarang perhatian. Bisa ngurus orang. Terus Biarkan dia kalah sampai bangkrut total. Kalau ingin musnahkan seseorang, buat dulu dia jadi gila. Santai aja. Ada apa lagi? Kayaknya ini sifat aslimu ya. Penampilanku yang mana favoritmu? Kalau kamu paling suka aku kayak gimana? Pria penurut. Masih Zhang Yang. Turunin aku dong. Sebentar lagi sampai.
Pintu nggak dikunci, jengkel banget. Yue, Kak. Kurus ya? Yue, cepetan bungkus barang-barangmu. Kakak ajak kamu pergi sekarang. Ah, jangan, nggak bisa pergi. Maksudku, aku masih di bawah umur, hak asuh masih di tangan orang tua. Bahkan kalau ikut kalian pergi, bakal ketemu juga akhirnya. Maaf kakak kurang pertimbangkan itu. Tenang aja, begitu dapat hak asuh langsung kakak jemput. Kakak udah terlalu banyak berkorban buat aku, kalian pergi aja dulu. Nanti kalau bibiku belanja pulang dan ketemu, repot. Ayo pergi. Tunggu aku. Kalian gimana sih? Shen Xinglan mau bawa aku pergi, untung aku cepat tanggap. Susah payah keluarga kita bakal sia-sia. Mau kabur? Mimpi kali. Menurutmu adikmu aneh gak sih? Maksudnya? Soal rumah dia tinggal, sama omongan dia. Orang tuaku menyekapku, Yue dikirim ke bibiku buat diasuh. Sepertinya ini rumah bibiku. Sebenarnya Yue nggak salah juga. Dia masih sekolah. Hak asuh masih di orang tua. Ini memang harus dipertimbangkan. Pokoknya makasih ya udah bantu cari adikku. Gak perlu segitu formalnya sama aku. Anu. Aku punya barang untukmu. Bulu? Adalah bulu elang. Kenapa tiba-tiba dikasih ini? Elang melambangkan kebebasan, kuberikan sayap elang padamu, agar kau jadi elang, lakukan yang kau mau. Cintai siapa yang kau cintai. Tidak apa-apa, kalau kamu tidak suka, lain kali aku akan memberimu yang lain. Bagaimana memakainya dengan satu tangan? Kau terima hadiahku, berarti sedikit suka padaku? Aku belum pernah bertanya padamu, mengapa kamu menyukaiku? Kita jarang berinteraksi di sekolah. Kau sangat berbeda, seperti mawar berduri. Sangat memikatku. Jadi jawabanmu? Apa kau akan menyukaiku? Kurasa dia tidak menyangkal. Pasti dia suka padaku. Nanti ketemu di rumahku darurat banget. Ada apa buru-buru cari aku? Dia suka aku, pasti dia suka aku. Kalau tak ada urusan aku pergi dulu. Aku mau jujur padanya. Aku takut dia benci karena aku bohong. Bukan. Bagaimana kalau aku tinggalkan urusan perusahaan? Kita obati otak cintamu ini. Ini urusan besar, urusan hidupku. Cepat cari akal, atau kuirim kau ke Afrika jadi kuli tambang. Sesuai situasi sekarang. Di Afrika ada 536 penjahat, 324 asisten. Sudah penuh sesak. 3, Cao Ji bisa bikin puisi dalam 7 langkah. 2, kau minta aku cari solusi dalam 3 detik. 1 ini keterlaluan banget. Waktu habis. Bukannya kau pernah bantu dia pakai identitas sekarang? Jangan-jangan karena bantuanmu, dia jadi nggak benci lagi. Masuk akal.
Oh iya. Cek Shen Xingyue. Aku curiga dia ada masalah. Baik. Mas kawin 5 juta udah dikirim, pernikahan Shen Xinglan dipastikan. Ya ampun. Kan si bos Zhao suka banget sama Shen Xinglan. Ngapain nggak minta lebih? Berani-beraninya ngomong gitu. Besok lusa debt collector udah datangi kita. Nggak ada waktu buat tawar-menawar. Sayang jangan marah, Bos Zhao kan anak buah keluarga Gu. Kayak Raya siapa tahu bisa deketin keluarga Gu. Utang Shenjie tapi malah aku yang bayar. Perhitunganmu benar-benar jitu. Kalian yang mulai kejam duluan. Kontrol kalian terhadapku justru jadi senjata pembalasan. Kau mau apa sebenarnya? Aku sudah bantu. Terima kasih nggak ngomong. Lihat aku langsung kabur. Nggak kejam banget sih. Udah aku ucapin terima kasih, mau apa lagi? Kenapa sama aku selalu kesel? Nggak bisa kita bicara baik-baik? Nggak ada yang perlu dibicarakan, lepaskan. Apa tidak ada yang mengajarimu untuk tidak merusak barang orang sembarangan? Bukan begitu. Kalau kau suka, aku bisa belikan lagi. Siapa yang minta kau belikan? Jauh-jauh dariku benar-benar menyebalkan. Aku menyebalkan si jago kelas yang disukai padahal dia cuma kutu buku. Apa bagusnya? Tuan muda, kutu buku itu juga dirimu. Xinlan. Baru saja marah-marah, tapi begitu dia telepon, langsung saja kau terima. Tolong bantu aku. Dia akan mengantarmu ke tempat aman. Ini harus kau jaga baik-baik. Apa ini? Ini bukti Shen Jinghui menyiksaku. Apa ini tidak terlalu berisiko? Dulu Yue di tangan mereka, aku tidak berani mengeluarkannya. Sekarang Yue sudah aman, aku tidak takut lagi. Selama dia tidak ingin kehormatannya hancur, dia akan memberikan hak asuh Yue kepada saya. Kakak sangat perhatian. Bersembunyilah baik-baik, setelah aku dapat hak asuh, aku akan menjemputmu. Baik. Aku tunggu. Wah, Sinan pulang. Coba cepat gaun pengantinmu, pas tidak beberapa hari lagi kau menikah. Kok urusan sendiri tidak kau pedulikan? Cantik sih. Tapi bagiku... Ini pakaian tahanan. Aku tidak akan menikah. Baik, jika kamu tidak mau menikah, aku akan menyuruh Shen Xingyue menikah sebagai gantimu. Lihat dulu ini.
Kamu mengancamku. Bukan mengancam, tapi berunding. Serahkan hak asuh Yue padamu, lalu biarkan kami pergi. Aku jamin video ini cuma akan ditonton keluarga Shen. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Rasanya video ini hanya ada satu. Hehehe. Tak kusangka setelah bertahun-tahun kamu masih belum menyerah kabur. Masih naif banget sih. Maksudmu apa? Yue, kok kamu di sini? Apa mereka menyakitimu? Kakakku sayang, kok kamu bisa sebodoh ini? Sudah bertahun-tahun mempermainkanmu, aku juga capek. Cepetan berkemas, kakak ajak kamu pergi sekarang. Nggak boleh, jangan pergi. Kamu bohong padaku? Kalau nggak bohong, gimana mau mengendalikanmu? Gimana caranya supaya kamu kasih bukti yang merugikan papa padaku? Menurutmu gimana aku harus ngurusin barang ini? Tolong jangan. Luar biasa. Hari pernikahan sudah dekat, tinggal di sini aja yang baik, nunggu dinikahkan. Perbaiki sikapmu. Jadi selama ini kamu membohongiku ya? Papa bilang, kamu nggak nurut, butuh titik terlemah. Jangan pura-pura jadi korban. Kalau emang tulus sayang aku, harusnya dengerin kata orang tua. Cari orang kaya, biar hidupku lebih baik. Yue. Kamu punya ketulusan. Pernah anggap aku kakakmu nggak? Ketulusan. Bisa-bisanya kamu. Kiki. Di matamu, aku cuma kantong darah. Aku selalu jadi boneka yang dikendalikan orang. Adik perempuan sudah ditemukan, bawa dia pergi setelahnya. Kamu mau ngapain? Banting tulang biayain sekolahnya. Dulu nggak punya pilihan, sekarang pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa hidup untuk diri sendiri. Hidup sendiri. Shen Xinglan kabur lewat jendela. Angkat teleponnya. Ada yang aneh sama Shen Xingyue. Ada masalah apa sama Shen Xingyue? Aku periksa, Shen Xingyue memang sering dirawat orang lain, tapi pasangan Shen Jinghui selalu baik padanya. Sering jenguk juga. Nggak kayak kata Nona Shen. Foto udah aku kirim nih. Aku cari dia.
harus kabur dari keluarga Shen, hidup untuk diri sendiri. Shinlan. Kamu kehujanan, makan dulu baru minum obat ya. Kenapa kelihatan dekat rumah kita? Aku khawatir jadinya mampir cek. Ada apa? Tidak apa, aku bisa sendiri. Aku bantu kamu. Di hadapanku, kamu tidak perlu selalu berlagak kuat. Kedepannya, hal apapun bisa kamu ceritakan padaku. Kamu bisa coba bersandar padaku. Kamu bisa andalkan aku. Tak kusangka, bahkan Yue akan menipuku. Kamu masih punya aku. Kuce, apa kamu akan membohongiku? Ditipu orang terdekat sudah sangat menyiksanya. Tidak akan. Bersumpahlah. Aku bersumpah, kamu... Bersumpah tidak akan membohongiku. Aku bersumpah tidak akan membohongimu. Kuce, kamu baik sekali. Nangis saja kalau ingin nangis. Di hadapanku, kamu bisa jadi dirimu sendiri. Ada apa? Tidak apa-apa. Cepat minum obatnya, habis itu mandi. Sepertinya kamu jago merawat orang. Tradisi keluarga. Kalau tidak baik pada istri sendiri, bisa kena hukum keluarga. Dia memanggilku apa? Cepat minum obat, aku akan siapkan air mandimu. Gu Shifei. Ingin coba menjalin hubungan tanpa kepentingan? Tidak mau? Ayo dengar baik. Aku sudah mencari semalaman di sekitar sini, tidak ketemu. Sekarang harus bagaimana? 2 hari lagi acara pernikahan. Kalau tidak bisa serahkan orangnya. Bukannya uang maharnya hangus begitu saja. Dia tidak punya banyak teman di Jiangcheng, kalau bukan di keluarga Xiao. Pasti ada di rumah si kutu buku itu. Aku langsung pergi ke sana. Shen Xinglan si brengsek ini pantas dikurung di ruang hukuman seumur hidup. Demamnya sudah turun, masih ada bagian yang tidak nyaman. Semalam tidur semalaman, sekarang jauh lebih baik. Aku ambilkan air untuk minum obat. Sepertinya terus begini juga enak ya. Teleponmu tolong diangkatin ya. Halo.
Tuan Muda. Tuan Muda. Katanya yang mulia. Memanggilmu ya. Bagaimana bisa? Mungkin telepon iseng, salah dengar kamu. Minum obat dulu, aku masak untukmu. Cerdik kan aku? Aku langsung tutup telepon begitu rasa tidak enak. Tidak ketahuan kan? Tenang, ada perlu apa? Tidak ketahuan kan? Tidak apa, ada perlu apa? Baju non-nation sudah saya suruh antar. Baik. Sebentar ketemu di tempat biasa, aku ada yang mau dibicarakan. Apa? Kau mau melamar Shen Xinglan? Kau punya dua identitas, satu dicintai, satu dibenci. Kebenaran tidak dapat disembunyikan selamanya. Kalau ketahuan gimana? Dia nggak bakal tahu. Karena mulai besok, aku bukan lagi putra mahkota keluarga Gu. Maksudmu? Dia benci aku karena statusku sebagai putra mahkota Gu. Kalau begitu aku jadi orang biasa saja. Kau mau lepas status putra mahkota? Gila kau. Kau gila! Susah payah mencapai posisi ini. Masa bisa dilepas semudah itu? Semua ini tak ada artinya dibandingkan dirinya. Berkhianat pada keluarga Gu pasti ada konsekuensinya. Apapun konsekuensinya. Aku sanggup tanggung. Kamu... Soal lamaran, mengganggumu. Demi Shen Xinglan melakukan ini. Seberapapun itu, dia pantas. Belum sembuh total kok enggak istirahat. Aku sudah sehat. Cepat cuci tangan mau makan. Oke, besok malam jam 8 aku pesan meja di resto Yunan. Ada beberapa hal yang mau ku omongin. Sudahlah, aku sudah pesan meja di restoran Yunan besok malam jam 8. Aku ada beberapa hal yang ingin kubicarakan padamu. Apa yang tidak bisa dibicarakan sekarang? Perlu ada acara khusus. Baik, aku akan datang tepat waktu. Sebagai pewaris keluarga Gu, calon pemimpin keluarga Gu, Sudah bertahun-tahun kami membesarkanmu, kau malah mau mengkhianati keluarga. Konyol sekali. Kau lupa prinsip leluhur keluarga Gu. Kalau kau mengaku salah sekarang, masih ada kesempatan. Keputusan sudah bulat, aku siap menerima semua hukuman. Betapa keras kepalamu. Orang-orang, siapkan hukuman keluarga. Pewaris, turutilah saja permintaannya. Bagus, kau memang punya nyali. Kenapa dokumennya ada di sini? Gucci ya? Mereka orang yang sama. Nama belakangku Gu. Gucci, cabang keluarga Gu. Kenapa rambutmu begitu? Aku baru pergi ke kamar mandi. Usaplah keringatmu.
Pewaris. Dia membohongiku selama ini. Aku tidak apa-apa. Tak apa. Menurutku kau nekat banget, rela tersiksa demi cinta. Saat kau mengalaminya, baru kau paham. Waktunya hampir tiba. Aku pergi dulu. Lukamu parah, pergi ke rumah sakit dulu. Tidak bisa. Kita udah janjian aku bakal ketemu dia sekarang. Enggak. Shinlan, kamu datang. Waktu mepet, persiapannya kurang sempurna. Apa yang mau kamu bilang ke aku? Mau nikah sama aku? Kucie. Pernah bohong ke aku nggak? Tentu saja tidak. Kamu bersumpah. Tuan mudaku. Main-main sama aku. Asik nggak? Keluarga biasa, cabang keluarga Gu. Temannya aku akting. Capek ya? Dari dulu nipu aku. Shinlan. Aku nggak pernah mau nipu kamu. Perasaan aku tulus selalu. Tulus? Niat tulus yang kamu bilang itu. Di satu sisi jadi jagoan gelap yang menjerumuskan aku, di sisi lain pura-pura jadi jenius yang nyelamatin aku. Lihat aku pelan-pelan terjebak di kurungan yang kamu bikin. Apa aku buat kamu? Hibrang. Atau cuma mainan? Pas kita pertama ketemu dulu. Sangat buruk. Iya sih. Kelompok Gu berkuasa besar di Jiangcheng. Semua mengikuti perintah Tuan Muda Gu, mengendalikan segalanya dengan mudah. Seperti mereka kelaparan. Bukan hanya aku. Seluruh Jiangcheng ini mainanmu, Xiaoan. Semua ini bisa aku jelaskan. Bahkan jika kalian bukan orang yang sama. Kakak, apakah kau tak pernah sekalipun membohongiku? Sudahlah sampai di sini saja. Mulai sekarang kau menempuh jalan lebar, aku melewati jalan sempit. Jangan lanjutkan lagi. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Sana, cop! Shinlan! Shinlan! Ini, Shinlan.
Apakah kamu menyukaiku? Masalahnya sudah kuselesaikan untukmu. Bolehkah kita pacaran sekarang? Kau bisa mengandalku. Siang. Bahkan kau juga mau membohongiku? Kemana lagi harus ku pergi? Akhirnya aku temukan kau. Mau lari kemana lagi? Akhirnya aku temukan kau. Mau lari kemana lagi? Jinglan, cukup bermain-main, waktunya pulang. Aku tak akan kembali dengan kalian. Dasar brengsek. Yang bandel pantas dihukum. Renungkanlah baik-baik di sini. Sudahlah. Kau sudah bangun. Bukannya kau pergi melamar? Kok bisa begini jadinya? Dia tahu aku menipunya. Aku mau mencarinya. Tuanku, tenanglah dulu, lukamu belum sembuh. Dia kabur dari keluarga Shen, aku harus menemukannya sebelum mereka. Ayah menyuruhku menasihatimu. Dia benar-benar takut aku di luar kendali, balas dendam gila-gilaan ke keluarga Shen. Tapi aku tetap berterima kasih padamu. Terima kasih atas kejujuranmu, membuatku tak punya titik lemah lagi. Ayah benar, kau memang serigala tak tahu balas budi. Keluarga memanjakanmu bertahun-tahun, tapi kau malah cuma mau balas dendam. Memang aku pendendam. Coba tebak kalau aku mau balas dendam ke keluarga Shen. Siapa yang pertama akan kuhancurkan? Siapa yang pertama akan kuhancurkan? Kau sudah menikmati begitu banyak keuntungan? Sudah seharusnya membalas budi, menerima takdir. Aku tak terima! Berdasar apa aku harus menerimanya? Aku pasti akan kabur jauh dari keluarga Shen. Kalau begitu akan kupukul kau sampai tak berani lagi balas dendam atau kabur. Shen Xinglan, apa yang kau lakukan? Shen Xinglan, kau gila? Kau mau membunuhku? Ya, memang mau kubunuh. Shen Xinglan, kau sungguh mau membunuh? Kurang ajar sekali kau. Besok pernikahan, pengantin perempuan tak boleh bercacat di wajah. Kayaknya kamu belum kapok dipukul ya? Kalau begitu, bunuh saja aku. Kamu benar-benar gila. Pergi. Pernikahan besok akan kubuat kalian semua lihat. Apa itu gila yang sesungguhnya? Shen Xinglan, si perempuan kecil licik itu semakin tak terkendali. Ya. Ayah, kalau ayah benar menikahkan Shen Xinglan ke sana, bagaimana jika dia balas dendam? Keluarga Zhao, keluarga terhormat dan disiplin ketat. Dia ke sana cuma untuk menolak sial untuk Tuan Zhao? Cuma mainan, hak istimewa apa bisa dia dapat? Kakak, rombongan pengantin pria datang. Ganti baju, kami antar kakak keluar. Kami antar kakak menikah. Lama banget sih. Gak ganti, kami bantu. Tidak usah. Aku sendiri memang berwajah perempuan licik.
Apa yang kau lakukan? Cuma pasang tusuk onde. Kenapa tegang begitu? Rombongan pengantin datang, ayo pergi. Ayo. Sudah ketemu? Ini pernikahan keluarga Zhou bawahan keluarga Gu, tidak penting. Ini penting, buka dan lihat. Pesta perkawinan. Si tua bangka keluarga Zhao umur segini masih mengincar gadis muda. Si tua Zhao baru-baru ini kesehatannya buruk, cuma ingin menolak sial. Berkah sebesar ini apa bisa ditanggung tulang tua sepertinya? Bahkan berani mengincar Shen Xinglan. Kunci. Tuan muda, Tuan baru saja dihukum karena ingin meninggalkan keluarga Gu. Kakek Zhao punya hubungan baik dengan kepala keluarga. Kalau kamu pergi begini bakal ribet. Lalu? Si tua bangka keluarga Zhao hidupnya dewa mau tidak mau. Aku yang ambil. Keluarga Zhao bisa menerimamu, tapi engkau harus berbakti pada ayahku mulai sekarang. Taat aturan, patuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Otakmu nggak kebawa waktu lahir ya? Heh, apa katamu? Sel-selmu belum berkembang sempurna ya? Nggak ngerti ucapan orang juga? Waduh, cewek kelihatan kalem, nyolotnya tajam amat. Kau apa? Kalian sudah 80 tahun. Nggak pernah dengar istilah timun tua di semir hijau. Dasar kamu. Shen Xinglan, kamu gila. Pecundang parasit itu berani menghinaku? Keluarkan HP kalian. Trending topik hari ini hadiah dariku. Aduh. Ini kekerasan ya. Mengerikan banget keluarganya. Ku beritahu akibatnya menghina keluarga Zhao. Serbu. Berhenti. Berhenti. Ini akhir. Aku seperti kehilangan diriku. Itu dia. Kenapa jadi seribet ini? Wah. Penjarahan mempelai. Suasana kacau begini seru? Iblis anjing gila, tampangnya ganteng lagi. Ini jauh lebih baik daripada si tua bangka itu. Iya, setelah ambil mahar keluarga Zhao. Masih berani suruh orang merampas pengantin. Kalian anggap keluarga Zhao apa? Aku pasti akan mempertanggungjawabkan ini pada keluarga Zhao. Kalian mempermalukan keluarga Zhao. Pertanggungjawaban doang mau selesai. Segera kembalikan maharnya. Lalu minggat dari Jiang Cheng, atau ku buat seisi keluargamu menyesal lahir ke dunia? Hancur. Keluarga Shen kita hancur. Kamu terluka? Enggak. Di acara pernikahan diputar video Shen Qingwei mukulin kamu. Mau menakut-nakuti kamu lewat cara begitu.
Ya. Keluarga Zhao nggak bakal melepaskanmu. Terus kenapa? Jadi, kamu sengaja? Ujung tusuk konde ini sengaja diasah. Shen Xinglan, kamu katakan padaku, kalau aku hari ini nggak datang tepat waktu, apa kamu berencana pusing kelapa sampai mati dengan mereka? Ya. Apa kamu memikirkan perasaanku? Kenapa? Kenapa? Aku bisa bantu kamu. Asal kamu bilang, pasti aku sanggup urus. Urusanku. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Memang ada hubungannya. Sudah aku katakan. Kamu bisa coba mengandalkanku. Kamu bisa andalkan aku. Shen Jinglan, jangan lagi tertipu wajah tampan seperti ini. Orang sepertinya mana mungkin peduli pada burung kenari. Cuma selingan saat dia bosan saja. Mengapa aku harus mengandalkanmu? Kamu pikir kamu siapa? Lalu siapa keluarga Gu di Jiangcheng itu? Sudah aku katakan. Aku tak mau lagi berurusan denganmu. Kamu sebencinya itu sama aku? Memangnya aku tak boleh membencimu? Memangnya aku tak boleh membencimu? Atau menurutmu meski kau tipu aku harus tetap bersikap biasa? Seolah tak peduli, sama seperti dulu. Aku manusia. Aku juga manusia. Maaf, orang seperti dia sungguh minta maaf. Tapi aku sungguh tak bermaksud menipumu. Setelah lelang, kamu selalu benci statusku sebagai pewaris keluarga Gu. Makanya aku mendekatimu dengan identitas si jenius. Tapi yang tak kupahami, Kalau kau begitu membenciku, kenapa waktu itu masih begitu aktif? Bukankah kau selalu tahu? Aku memanfaatkanmu. Keluargaku. Sudah busuk tak terkira? Hidupku tak ada pilihan. Di mata keluargaku, aku hanyalah komoditas. Tapi keperawananku aku sendiri yang pilih. Aku tak mau jadi boneka tanpa jiwa. Jadi, Aku memilihmu. seharusnya aku bilang, aku yang memanfaatkanmu. Karena itu, bisakah kau terus memanfaatkanku? Bahkan jika engkau tak menyukaiku, membenciku, tapi aku bisa membantumu. Aku bisa jadi pedang di tanganmu. Membantumu memutuskan hubungan dengan keluarga busuk itu. Aku juga bisa jadi tumpuanmu untuk meraih sukses. Bisa menginjakku. Untuk mencapai ketinggian yang kau inginkan. Jika suatu hari kau benar-benar muak padaku,
Sudah cukup kuat. Kau bisa lenyap dari duniamu kapan saja. Tapi setidaknya sekarang jangan... Shen Xinglan, aku ingin menemanimu. Gua harap kau membutuhkanku. Sejauh ini, Mengingat betapa berharganya diriku ini, haruskah aku menghilang dari duniamu? Gucie, apa kau kasihan padaku? Tapi aku tak butuh rasa kasihanmu. Tapi, aku justru sayang padamu. Sayang melihat penderitaanmu. Sayang akan masa lalumu, makanya aku berusaha keras menarikmu dari jurang itu. Kau bisa memberitahuku apa yang kau rencanakan? Flash disk Shen Jinghuai yang pernah dia gunakan untuk memukulmu sudah dihancurkan adikmu. Tapi muncul di pernikahan, bukti kau sudah siapkan cadangan sejak awal. Hanya untuk berjaga-jaga. Sebenarnya apa rencanamu? Pernikahan hari ini sudah membuat keluarga Zhao jadi bahan tertawaan seluruh kota. Keluarga Shen juga sudah benar-benar memusuhi keluarga Zhao. Sekarang yang harus dilakukan adalah memastikan Shen tak bisa mengembalikan uang tunai 5 juta itu. Nanti pasti ada yang akan menangani mereka. Menggunting dalam lipatan. Aku yang atur. Tinggallah di sini. Aku tahu kau tak ingin melihatku. Tenang saja. Aku tidak tinggal di sini. Kujie. Bisakah aku percaya padamu lagi? Jika bisa, kuharap kau percaya, dan akan kubuktikan dengan tindakan bahwa aku layak dipercaya. Istirahatlah yang cukup. sudah beberapa hari, kok lukamu belum juga membaik? Gimana progres yang kau minta? Tenang, sudah suruh orang ke rumah Shen, pastikan mereka takkan bisa bayar utangnya ke Zhao. Jadi apa kau sudah berbaikan dengan Nona Shen? Masih belum baik kan? Ini nggak masuk akal, kamu udah banyak lakuin buat Nona Shen. Harusnya dia terharu banget. Jangan-jangan kamu nggak bilang apa-apa ke dia? Bilang apa? Ya soal kamu rela lepas status dan terluka demi dia? Itu urusanku, nggak perlu dia tahu. Ya sudah deh, kamu nekat cari cinta murni pakai rupamu ini. Om, keluarga Shen sudah menghilang. Gimana bisa? Pas orang kita datangi, rumah Shen sudah kosong. Uang 5 juta dari keluarga Zhao juga dibawa kabur. Shen Jinghuai si rubah tua ini tahu utangnya nggak bakal lunas. Mending bawa lari 5 juta itu. Segera blokir semua bandara. Stasiun. Balikan kota Jiangcheng sekalipun, keluarga Shen harus ketemu. Siap. Tempat ini benar-benar kumuh. Betul. Sabarlah dulu, nggak ada pilihan lain. Kita kan kaya raya, ngapain sih tinggal di Jiangcheng? Tempat beginian pula. Kamu tahu apa? Tempat yang paling bahaya justru paling aman. Maksudnya? Bodoh amat! Sekarang keluarga Gu dan keluarga Zhao pasti ngira kita kabur bawa uang. Siapa sangka kita masih ada di Jiangcheng. Nanti kalau gawatnya udah reda, kita bisa pulang. Kok kamu datang?
Bawain makanan, sekalian laporin urusan keluarga Shen. Shen Jinghuai kabur bawa lari uang bersama semua anggota keluarganya. Sekarang keluarga Gu dan Zhao sedang mencarinya. Di mana Gucie? Dia bilang kamu nggak mau ketemu. Suruh aku sampaikan. Sebenarnya? Ada yang mau ku beritahu. Sebenarnya Tuan Muda berkorban besar buat kamu. Maksudnya? Kamu benci banget sama statusnya sebagai ahli waris keluarga Gu. Demi bisa bersama kamu, dia rela lepas status ahli waris keluarga Gu. Demi bisa bersama kamu, dia rela lepas status ahli waris keluarga Gu. Dia ahli waris yang udah dibina bertahun-tahun. Tentu keluarga Gu nggak setuju. Jadi dihukumlah dia. Sekarang dia di mana? Ternyata memang cintanya Tuan Muda harus kujaga sendiri. Bayuze udah cerita semuanya. Nggak ada yang mau kamu bilang ke aku. Emang nggak ada sepatah kata pun buat aku. Dia itu lebay, nggak separah itu kok. Terus kenapa nggak ngomong dari tadi? Soalnya ini pilihanku sendiri, nggak perlu kamu tahu. Nggak perlu? Gucie, apa aku harus berterima kasih dan muji kebesaranmu sekarang? Aku nggak bermaksud begitu. Lalu kenapa nggak ngomong? Hubungan itu urusan berdua. Ngapain kamu mutusin sendirian? Udahlah. Maaf, nggak akan terulang lagi. Anaknya laki-laki lagi. Aku nggak lihat apa-apa kok. Lanjut aja kalian. Kalau begitu sekarang. Ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Apa? Aku tahu di mana Shen Jinghuai. Maksudmu Shen Jinghuai akan kembali ke keluarga Shen? Sekarang keluarga Gu dan Zhao sedang mencarinya. Apa dia sebodoh itu? Aku mengenalnya. Justru inilah tindakannya yang paling cerdik. Daripada bersembunyi keluar, dia pasti akan kembali ke tempat itu untuk bangkit kembali. Lagi pula tempat paling berbahaya justru paling aman, bukan? Aku segera menyuruh orang mengawasi keluarga Shen. Biasa saja, apa tujuan mereka? Tuan Muda, orangnya sudah ditangkap. Aku tahu. Orangnya sudah ditangkap, mau diapakan? Jangan sentuh dulu. Aku ada yang ingin. Kutanyakan pada Shen Jinghuai. Tuan Muda, Shen Jinghuai sudah diikat di ruang tamu. Ketiganya ada di belakang. Kalian kan cuma mau uang. Ambil saja uangnya, lepaskan aku. Siapa bilang mereka mau uang? Siapa bilang mereka mengincar uang? Shen Xinglan. The King Apa kaget melihatku? Mereka semua kau yang kirim, apa maumu sebenarnya? Aku tak sehebat itu, hanya memanfaatkan situasi. Bukankah kau sudah tahu aku kenal Guxie waktu dia menggagalkan pernikahan itu? Takut kena masalah, langsung kabur bawa Shen Chenji larut malam. Ayah tercinta, bukankah kau tahu apa yang kuinginkan? Tuanku, aku tahu aku salah. Xinlan, ayah tahu salah. Kita kan satu keluarga. Maafkan ayah. Sewaktu kau memanfaatkanku sebagai keluarga, kenapa tidak kau pikir kita satu keluarga? Xinglan,
Ayah juga tidak ingin begini, ayah juga tak mau memaksamu. Tapi kita cuma keluarga biasa, kalau mau naik kelas sosial, ya cuma bisa pakai cara ini. Xinglan, ini juga demi kebaikan keluarga Shen. Demi keluarga Shen, kau bisa mengorbankanku? Aku ini bukan anggota keluarga Shen. Sepertinya tebakanku benar. Hehe, Xinlan kau bilang apa sih? Kau pasti putri keluarga Shen kami. Hehe, biar aku. Siapa aku engkau tahu. Reputasiku, caraku engkau juga tahu. Xinglan tanya apa? Bicaralah yang jujur. Aku bilang, Aku bilang, sebenarnya, kau ini kuadopsi dari panti asuhan. Waktu itu kau masih bayi. Tapi berita, Kau kan dibesarkan sendiri oleh ayah. Kita memang tidak ada hubungan darah. tapi aku tetap ayahmu. Xinglan, lihatlah ayah sudah membesarkanmu bertahun-tahun ini. Tolong maafkan ayah. Ayah mohon padamu. Tidak, ayah mau berlutut. Ayah berlutut padamu. Xinglan, Bertahun-tahun ini, apa kau pernah sungguh-sungguh menganggapku sebagai anakmu? Sedikit salah, sudah langsung memukul atau memarahiku. Kau kan perempuan, harus jaga badan. Nanti dewasa tidak ada yang mau. Masuk. Aku takkan kasih kalah, aku takkan kasih kalah, aku takkan kasih kalah. Pernahkah kau bertindak sebagai ayah bahkan sehari? Tenang, aku takkan sakiti engkau, tapi aku takkan lepaskan kau. Aku akan serahkan kau ke keluarga Zhao, biarkan kau binasa sendiri. Xinlan, kau tak bisa begini, lepaskan aku. Sekarang aku bawa dia ke taman belakang, biarkan mereka berkumpul sebagai keluarga. Xinlan. Xinglang, hehe. Sudah. Sudah. Xiaolan, kau baik-baik saja? Tidak makan obat. Mereka bukan orang tuaku. Orang tuaku sayang padaku, percayalah. Kau masih punya aku. Indah sekali. Sekarang kau lebih baik. Dulu mereka baik pada Shen Chenji, ya. Aku tidak baik. Tapi karena Shen Xingyue ada, aku kira mereka lebih suka anak laki daripada perempuan. Setelah tahu mereka satu kelompok, hatiku sudah punya jawabannya. Tanyakan padanya. Hanya ingin memberi diriku sendiri jawaban. Kabar dari keluarga Zhao, Shen Jinhua tidak kembalikan uang. Kakinya patah satu. Untuk menyelamatkan diri, dia serahkan Shen Xingyue untuk tanggung utang. Shen Chenjie karena judi dikejar utang, lalu kecelakaan. Jadi tumbuhan. Lin Fangwan sekarang harus merawat mereka berdua, ayah dan anak. Orang jahat dapat balasan jahat. Urusan mereka tidak usah dipikirin, biarin aja mereka tenggelam sendiri. Kalau urusan kita gimana? Nikah yang kemarin belum selesai dikejar. Sekarang? Kamu mau nikah sama aku nggak? Kalau kamu sih pasti mau. Cantik. Beberapa cowok lain bilang itu cewek dia pergi. Lihat kaca dari handphone.